Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 9 Mei 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup dan kehidupan kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Allah malam ini dari surat Yudas 1. Yudas 1 kita akan belajar malam ini, dan saya akan baca ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat saja, dan nanti umat Tuhan bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Surat Yudas, kalau kita perhatikan dengan baik, ini dia memberi perhatian untuk supaya orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus itu mesti benar-benar memelihara kelanjutan hidup mereka dalam sikap hidup yang kudus. Nasihat ini diberikan karena ternyata masih ada orang-orang yang mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Dengan mereka masih terus mendorong setiap orang supaya biar tetap hidup di dalam keadaan yang tidak kudus. Mereka mempengaruhi orang-orang untuk meneruskan lagi kebiasaan buruk dari Kain di dalam ayatnya yang ke-11. Atau juga meneruskan lagi model kehidupan seperti Bileam. Pada ayat yang ke-11 juga dari bacaan ini, yaitu sifat-sifat buruk di mana mencari keuntungan dari sebuah keadaan, ya, sifat serakah. Atau juga mereka mendorong setiap orang untuk memiliki perilaku hidup seperti Korah yang suka memberontak, yang suka tidak hidup dalam keadaan yang tidak damai satu terhadap yang lainnya. Mereka juga mempengaruhi orang untuk biar tetap memiliki perilaku hidup congkak, penipu, atau juga mendorong orang untuk biar melibatkan diri untuk terus melakukan keadaan yang tidak damai, memecah belah, ayat yang ke-19. Nah, ini pengaruh itu begitu kuat, mempengaruhi kehidupan orang percaya pada saat itu, sehingga banyak orang sedang terpengaruh. Mereka
justru menjalani kehidupan di dalam anugerah keselamatan itu, tapi masih mengisi hari-hari hidup itu dengan perilaku-perilaku hidup yang sesungguhnya ditentang oleh Allah, bahkan nanti bisa mendapatkan hukuman dari Tuhan. Pengajar-pengajar palsu itu terus mendorong dan mempengaruhi setiap orang percaya untuk kembali ke dalam kehidupan manusia lama. Karena itu, melalui surat Yudas ini, orang-orang percaya dinasihati supaya berhenti mengikuti pengaruh-pengaruh dari luar, pengajaran-pengajaran dari luar, dan perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan seperti demikian. Sebab itu hanya bisa mendatangkan hukuman atas kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-7, nasihat ini diingatkan bahwa kalau orang-orang percaya mengikuti perilaku-perilaku hidup yang jahat, maka orang-orang percaya itu bisa akan mengalami keadaan seperti Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, surat Yudas ini mau memberi nasihat, mau mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya supaya kita mesti benar-benar menggunakan waktu anugerah Tuhan ini untuk tidak lagi menghidupkan perilaku-perilaku manusia lama, seperti yang pernah ditampilkan oleh Kain, Bileam, Korah, dengan sifat-sifat yang buruk yang suka melakukan hal-hal yang jahat. Model-model kehidupan seperti itu mesti harus kita segera tinggalkan, karena itu hanya akan mendatangkan murka Allah atas kehidupan kita. Selanjutnya bagian firman Allah ini menegaskan supaya setiap orang percaya mesti sungguh-sungguh berusaha untuk mempertahankan iman dan tidak boleh menjerumuskan diri lagi dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Sekalipun ada pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang menyeludup masuk untuk mempengaruhi, tetapi bagian ini menegaskan bahwa jangan pernah kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang jahat, sifat-sifat yang jahat, perilaku-perilaku yang jahat, karena itu hanya mengundang murka Allah di dalam kehidupan kita. Bukankah kita sudah belajar di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 bahwa setelah pengorbanan Kristus kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran? Atau juga bukankah kita sudah belajar kebenaran firman Allah dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-5 bahwa orang-orang yang punya perilaku buruk tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah dan Kristus? Karena itu bagian firman Allah ini menasihati kita bahwa jangan terpengaruh dengan berbagai-bagai perilaku buruk yang masih terus menghiasi dan mewarnai dunia ini. Memang kalau kita mau melihat kenyataan hidup kita sekarang ini, perilaku Kain di mana berusaha untuk menumpahkan darah sesama, mendatangkan tindakan kejahatan, pembunuhan, atau juga perilaku seperti Bileam yang mencari keuntungan, hidup serakah, atau perilaku buruk seperti Korah yang suka melakukan kekacauan, pemberontakan, atau sifat-sifat congkak, penipu, memecah belah masih subur di tengah-tengah kehidupan dunia, sekalipun dunia sudah modern seperti ini. Tapi kebenaran firman Allah dalam surat Yudas ini mau menegaskan perilaku-perilaku yang demikian hanya akan membawa kita untuk kita mengulangi perilaku hidup Sodom dan Gomora yang mengundang murka Allah atas kehidupan kita.
Karena itu sebaiknya kita tinggalkan perilaku-perilaku hidup yang keji sedemikian dan jangan pernah terpengaruh dengan keadaan di sekitar kita. Tapi kita mesti benar-benar fokus bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah. Manusia lama kita sudah ditebus oleh Allah. Kita adalah manusia baru. Dan karenanya kita mau memelihara kekudusan hidup kita dan mempertahankan kehidupan iman kita sungguh-sungguh di hadirat Allah. Supaya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak kita sia-siakan. Sekali lagi, jangan terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Atau kalau kita sedang juga terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, segera mengalami pertobatan sebelum murka Allah menimpa atas hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami setiap malam. Biarlah kami punya telinga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau sungguh-sungguh menjalani kehidupan kami sebagai manusia baru. Orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik di rumah sakit, di kota Kupang ini maupun di berbagai daerah di Surabaya, Jakarta, Bandung, Denpasar atau di mana saja umat-Mu sedang bergumul dan berjuang mencari pemulihan melalui perawatan medis. Hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas umat-Mu, dan kalau Tuhan berkenan, biarlah oleh urapan-Mu mereka mendapatkan kesembuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai kesulitan ekonomi, atau juga berbagai tantangan dan cobaan lainnya. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu dan selamatkan umat-Mu, supaya umat-Mu terselamatkan dalam kasih karunia-Mu. Karena itu untuk umat-Mu mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, hamba minta kepadamu, berkati mereka sekalian, sehingga semua mereka terselamatkan dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat, karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.